ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas bagian dari pembahasan kita tentang manhaj as-salafus salih dalam berdakwah kepada Allah. Kita ingin masuk kepada pembahasan tentang apa pengertian dari dakwah itu. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa ad-da'watu ilallahi takunu bima'na nida'in nasi li fi'li ma amara Allahu bihi wa tarki ma nahallahu anhu. Bahwa dakwah mengajak orang kepada Allah itu maknanya adalah memanggil orang agar mereka itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga dakwah itu kandungannya dua macam. Memerintahkan semua kebaikan, kemudian melarang dari semua keburukan. Sehingga dakwah itu merupakan suatu ajakan agar orang itu menjalankan perintah Allah di satu sisi, di sisi yang lain meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah keseluruhan daripada dakwah. Kemudian di saat kita berbicara tentang dakwah, kita dapati bahwa pada akhirnya dakwah itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Seperti termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Ulaika, mereka itu, yad'una, berdakwah, mengajak orang ilan nar, kepada api neraka. Jadi syaitan dan para pengikutnya, mereka berdakwah. Ajakannya kemana? Mereka mengajak orang untuk sama-sama masuk ke dalam api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati. Sedangkan Allah berdakwah mengajak orang untuk masuk ke dalam surga. Jadi kita lihat bahwa dakwah itu bisa baik dan bisa buruk. Di saat dakwah itu mengajak orang masuk ke dalam surga, maka itulah dakwah yang baik. Di saat dakwah itu mengajak orang untuk masuk ke dalam api neraka, itulah dakwah yang buruk. Kemudian hal yang serupa kita pun membaca
pada surat Ghafir ayat 41. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nari. Wahai kaumku, bagaimana keadaan diriku? Aku mengajaki kalian kepada keselamatan, sedangkan kalian mengajaki aku ke api neraka. Jadi kita lihat dakwah yang baik adalah mengajak orang kepada keselamatan. Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, selamat dari keburukan-keburukan dunia, kemudian berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan sebaliknya, lawan dari dakwah yang baik adalah mengajak orang untuk masuk ke dalam api neraka. Maka definisi atau pengertian dari dakwah secara syariah, tadi kita lihat dakwah secara umum berdasarkan bahasa, yaitu ajakan kepada kebaikan atau kepada keburukan. Maka secara syariah, dakwah itu pengertiannya atau definisinya adalah an-nida'u ila fi'li ma amarallahu bihi minal aqwali wal a'mali wa tarki ma nahallahu anhu minal aqwali wal a'mali. Secara syariah, dakwah itu adalah an-nida, panggilan, memanggil. Memanggil untuk apa? Memanggil orang untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, baik berupa kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan. Dan apa-apa yang Allah larang, baik berupa kata-kata ataupun perbuatan. Jadi kita lihat bahwa dakwah itu secara syariah adalah panggilan, ajakan, anjuran, di mana orang yang berdakwah itu mengajak orang, memanggil orang, menganjurkan orang. Untuk apa? Dilakukanlah apa-apa yang Allah perintahkan. Perintah-perintah Allah itu bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Dan sebaliknya, dakwah yang benar pun mengajak orang untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Yang Allah larang itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa perbuatan-perbuatan. Sehingga kita lihat di sini bahwa dakwah itu pada akhirnya adalah panggilan, ajakan atau perintah, anjuran. Di mana inti daripada dakwah itu adalah kebaikan. Karena kebaikan itu wajahnya ada dua. Wajah yang pertama adalah kebaikan yang memang tampil sebagai kebaikan. Wajah yang kedua adalah ditinggalkannya keburukan. Di saat seseorang diselamatkan dari keburukan, maka itulah kebaikan. Kemudian, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa jilid 20 halaman 7. Wahiyya da'watu ilal imani billahi wa bima ja'at bihi rusuluhu fima akhbaru bihi wa ta'atihim bima amaru bihi fadda'watu ilaihi minad da'wati ilallah. Bahwa dakwah secara syariah adalah ajakan atau panggilan atau anjuran
mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Ini esensi yang pertama dari dakwah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada apa-apa yang Allah beritakan melalui para rasulnya. Baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis, di mana banyak hal yang harus diimani. Jadi orang diajak untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada apa saja yang dianjurkan oleh para rasul, para nabi, untuk diimani. Kemudian wa ta'atihim bima amaru bihi, dan mentaati para rasul dalam hal apa-apa yang diperintahkan oleh rasul, diajarkan oleh rasul. Jadi dakwah itu pilihan pertamanya adalah ajakan untuk beriman. Pilihan yang keduanya adalah ajakan untuk taat. Sehingga dakwah itu benar-benar mengajak orang kepada Allah. Jadi esensi daripada dakwah kepada Allah, mengajak orang kepada Allah adalah yang pertama beriman. Yang kedua mentaati. Beriman kepada Allah dan apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani dan mentaati. Mentaati apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita mentaatinya. Jadi dakwah itu esensinya, intinya adalah iman dan ketaatan. Inilah konten inti daripada dakwah. Maka dengan demikian ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah itu pengertiannya atau definisinya adalah amrul khalqi wal ibadi wa nida'uhum limtithali awamirillahi minal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu salawatullah wa salamuhu alaihim. Bahwa dakwah kepada Allah itu adalah amru al-khalqi wal ibad. Menganjurkan, memerintahkan, memanggil para hamba, para makhluk yang ada di dunia ini, diajak mereka, dipanggil untuk limtithali awamirillah, untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Baik berupa iman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang dibawa, diajarkan oleh para rasul salawatullah wassalamuhu alaihim. Sehingga dakwah itu kandungannya adalah ad-dina kullahu. Agama Islam itu secara keseluruhannya adalah isi daripada dakwah. Karena Islam itu adalah setiap apa yang Allah perintahkan. Setiap apa yang Allah larang, Allah sampaikan kepada para rasulnya. Para rasulnya menyampaikannya kepada umatnya. Maka apa-apa yang menjadi perintah dan larangan para rasul itu, apa-apa yang menjadi ajakan dari para rasul itu kepada umatnya untuk diimani, itu semua adalah ajaran Islam. Sehingga kita lihat bahwa dakwah itu pada akhirnya wujudnya adalah ajakan-ajakan, panggilan-panggilan. Di mana kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, panggilan-panggilan itu bisa berupa ya ayyuhan nas
wahai para manusia. Sehingga Rasulullah SAW sedang memanggil para manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita lihat Rasulullah SAW sedang mengajak, sedang memanggil orang-orang yang beriman. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Jadi panggilan kepada ahlul kitab, ajakan untuk beriman dan mentaati ajaran Islam. Ya Bani Israel, ajakan kepada Bani Israel dari Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi kalangan Bani Israel. Diajaknya Bani Israel untuk beriman kepada ajaran Allah dan mentaatinya. Kemudian ya Bani Adama, wahai anak keturunan Adam. Ini pun ajakan yang bersifat umum kepada siapapun yang menjadi anak keturunan Adam. Kemudian dari sini kita lihat bahwa dakwah itu berarti at-talab, suatu tuntutan, suatu permintaan, suatu perintah. Kemudian dakwah juga adalah al-amru, di mana al-amru adalah perintah, termasuk perintah dalam bentuk melarang orang. Kemudian dalam waktu yang sama adalah yakni anjuran untuk dilakukannya sesuatu atau ditinggalkannya sesuatu. Kemudian an-nida. An-nida adalah panggilan, undangan. Sehingga dakwah itu berputar-putar di sekitar permintaan, perintah, panggilan, anjuran, dan ajakan. Itulah kisaran dakwah. Sehingga dengan demikian kita pun mendapatkan kejelasan tentang apa sih dakwah itu. Maka dengan pembahasan ini kita pun telah mendapatkan sesuatu yang jelas. Inilah dakwah. Bahwa dakwah itu pada akhirnya adalah mengajak orang kepada Allah. Itu intinya. Orang diajak kepada Allah. Apa yang dimaui dengan mengajak orang kepada Allah? Untuk beriman kepada Allah dan mentaatinya. Kemudian beriman kepada apa saja. Beriman kepada Allah itu mengharuskan seorang mukmin itu beriman kepada Allah dan apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Mentaati Allah itu adalah dengan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan yang Allah turunkan, perintah dan larangan itu kepada para rasul dan para nabi. Kemudian kita pun telah melihat bahwa dakwah itu pada akhirnya adalah apapun bentuk ajakan, permintaan, perintah, panggilan, larangan, yang semua itu pada akhirnya adalah ingin atau agar membawa orang untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Iman dan taat. Beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, dengan demikian, di saat kita meringkasnya, bahwa dakwah itu adalah ajakan untuk beriman kepada Allah dan mentaati Allah. Itulah yang ringkasan daripada pengertian atau definisi dari dakwah itu. Sehingga dengan demikian, bahwa dakwah itu bisa sangat luas sekali. Nah, tidak berkutat hanya pada yakni bagaimana seseorang mengajarkan dengan yakni konsep tertentu. Tapi dakwah itu
apapun yang efeknya adalah ajakan, adalah perintah agar orang beriman kepada Allah. Agar orang taat kepada Allah. Sehingga wasilahnya, medianya, fasilitasnya bisa sangat banyak sekali. Apapun yang bisa kita gunakan supaya yakni ajakan ini sampai kepada orang, maka itu masuk di dalam bagian dari fasilitas atau media. Sehingga ini kita tidak bisa membatasinya. Orang berdakwah bisa dengan ketemu langsung secara fisik, bisa dengan peralatan komunikasi, bisa dengan berbagai macam peralatan informasi, bisa dengan berbagai macam yakni fasilitas dan media yang membuat ajakan ini sampai kepada orang. Panggilan ini sampai kepada orang. Nah, oleh karena itu, berdakwah itu tidak harus hanya dilakukan oleh para ulama. Di saat seseorang itu bukan ulama, tapi ternyata dia bisa membantu. Dia bisa menunjang. Dia bisa melakukan sesuatu yang menyebabkan ajakannya para ulama sampai kepada masyarakat. Maka dia sedang berdakwah. Jadi berdakwah itu pengertiannya tidak harus seseorang menyampaikan ilmu. Bisa jadi apa yang disampaikan tadi bagaimana ditebar. Bagaimana dia itu untuk sampai kepada orang-orang yang memang perlu didakwahi. Kemudian jumlah muatan dakwah itu tidak harus muatannya adalah satu Al-Quran atau seluruh hadis. Tidak ada keharusan itu. Karena pada kenyataannya tidak semua orang menguasai seluruh Al-Quran dan seluruh hadis. Begitu pula tidak harus seseorang menunggu menjadi ulama dulu, baru dia berdakwah. Tidak ada keharusan itu. Karena memang Rasulullah SAW telah menyatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi, seberapa ilmumu, seberapa imanmu, keyakinanmu, sampaikan kepada orang. Di saat seseorang itu ternyata hanya paham, yakni bab tertentu, atau yakni bagian dari ilmu tertentu, hanya itu yang dia kuasai, maka ilmu itu ditebarkan. Disampaikan kepada orang agar orang melaksanakannya. Nah, dengan demikian, bahwa dakwah itu pada akhirnya bisa luas. Bisa mencakup seluruh umat Islam. Di mana setiap orang akan terlibat dalam dakwah. Tidak hanya sebatas orang-orang tertentu. Orang-orang spesial. Karena yakni di saat kita mengharuskan bahwa dakwah itu hanya dilakukan oleh para ulama, maka kita sedang menyempitkan dakwah. Pertanyaan besarnya, apakah semua para sahabat itu ulama? Jawabnya tentunya tidak. Ada para sahabat yang memang ulama. Tapi ada para sahabat yang mereka itu adalah para pengamal Islam. Mereka melaksanakan semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Tapi di saat mereka itu disuruh menyampaikannya sebagai ilmu, mereka tidak mampu. Sehingga tidak semua mereka itu menjadi perawi Al-Quran ataupun perawi hadis. Orang-orang yang meriwayatkan atau menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadis tidak. Ternyata banyak dari para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak pernah tercatat bahwa mereka itu naik ke atas mimbar. Tapi ternyata di medan jihad dia adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang terdepan, siap mati membela ajaran Allah, membela Rasulullah, siap. Nah, jadi kita lihat itu kontribusi.
Di mana jihad itu bagian daripada dakwah. Karena dengan jihad itu terbukalah pintu, terbukalah kesempatan, terbukalah halangan dan hambatan. Sehingga Islam itu terbuka jalannya. Oleh karena itu, yakni berdakwah itu bukan kewajiban orang-orang tertentu saja. Janganlah kita membatasi dakwah ini. Maka biarkanlah dakwah itu luas. Biarkanlah dakwah itu seperti udara, seperti air. Sehingga semua orang bisa memanfaatkan udara, bisa memanfaatkan air. Kita tidak membatasinya. Karena manfaat ini harus sampai kemana-mana. Hanya larangannya jangan sampai seseorang itu mengajak orang kepada kebodohan. Jangan sampai seseorang itu mengajak orang kepada yang salah. Itu yang tidak boleh. Sehingga ajakan itu kepada sesuatu yang pasti benarnya. Yakin benarnya. Sehingga sesuatu itu telah diyakini baru disampaikan. Maka pada akhirnya dengan demikian dakwah itu akan luas, tidak terbatas, tidak menjadi sempit. Sehingga kesempatan bagi para manusia untuk beriman dan melaksanakan ajaran Islam itu menjadi kesempatan yang sangat luas sekali. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.